Jadi berita yang ini tuh viral kira-kira bulan lalu lah gitu guys. Diduga gara-gara ada MBG dan KDMP, dana desa yang dulunya di atas 1 miliar, kini cuma 300 sampai 350 juta per tahun. Sejumlah kadesku mengaku tidak ingin mencalonkan diri lagi. Lalu kemudian berita yang paling viral yaitu plot twist. Para kepala desa yang sengaja pilih lokasi KDMP di tempat jauh karena jengkel dana desa dipotong hampir 60%. Mungkin tanpa melihat kedua berita ini, kita bisa berkata bahwa yang benar aja KDMP dibuat di kuburan, dibuat di tengah hutan. Ternyata memang pada dasarnya karena oknumnya aja. Dulu ngotot, jabatan kades minta dibuat jadi 8 tahun per periode dan dapat dipilih 2 kali. Sekarang, ketika dana desa dipotong, malah ogah menjabat lagi. Jadi orientasinya memang uang. Nggak salah sih komentar netizen ini jadinya ya kalau kita ngelihat pola dari dua berita yang tadi. Dan yang sedihnya, sebenarnya selama ini dana desa itu ya kejadian seperti yang bawah ini nih guys. Lagian nggak ngaruh mau berapa nominal dana desa, wong penggunaannya tidak pernah transparan. Ya tentu yang seperti ini udah pasti oknum ya guys ya. Bukan semua perangkat desa pasti seperti ini. Tapi ya kita bisa melihat polanya lah ya. Lalu ya testimoni netizen yang lain gitu kan. Omongan jujur seorang teman, dana desa dipotong 600 juta setahun, si kades kehilangan income 200 juta setahun. Entah gimana penjelasannya. Baguslah kalau di stop di desaku program fiktif pakai dana desa. Lalu ya kayak contoh cerita ini dari seorang netizen tentang iparnya yang bekerja sebagai ketua BUMDes. Dananya udah cair 210 juta, tapi duitnya dipakai Kepdes. Iparnya pengen mengundurkan diri karena menurut dia ini nggak benar. Tapi waktu pas proses pengunduran diri ini dipanggil sama DPRD, kadesnya ikut dipanggil. Disitulah kadesnya katanya menyuruh ipar dari si kakak ini untuk mengaku kalau uangnya ada. Jadi ya guys, dari kasus seperti ini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya orang-orang yang suka korupsi itu sebenarnya bukan cuma yang kita bayangkan pemerintah atas, tapi juga dari lapisan-lapisan bawahnya juga sama aja. Dan kayak misalkan kita lihat KDMP kemarin itu bisa lokasinya di tempat-tempat absurd, yaitu bukan pemerintah yang menentukan. Pemerintah tuh yang selalu kita pikirkan salah udah pasti yang pusat. Padahal ya untuk hal seperti ini gitu kan, yang menentukan posisi dan lokasinya buat KDMP itu bukan pemerintah pusat. Yang lokasi KDMP-nya absurd, fix kadesnya tukang korup. Oknum ya, oknum. Jangan apa-apa tuh kita langsung dikit-dikit salah pusat. Kita juga harus melihat dulu nih pada lingkungan sekitar kita, pada tingkat pemerintahan di sekitar kita. Sebagai warga negara, kita bukan cuma punya hak, tapi juga kita punya kewajiban. Kita juga harus ikut mengawasi bersama untuk jalannya program-program pemerintah demi kemajuan bangsa. Ya intinya yang kayak begini-begini, kedepannya jangan dipilih lagi lah kades ya.